Kali ini kita akan belajar tentang aljabar fungsi pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester genap. Seperti namanya aljabar, tentunya kita akan berhitung di sini di mana perhitungannya cukup sederhana. Hanya terdapat penjumlahan, selisih, perkalian, dan pembagian, tapi terhadap fungsi semua ya. Jadi di sini terdapat fungsi fx dan fungsi gx di mana mereka ada penjumlahan fungsi yaitu fx ditambah gx, kemudian ada selisih fungsi yaitu fx dikurangi gx, kemudian ada perkalian fungsi yaitu fx dikali gx, kemudian ada pembagian fungsi yaitu fungsi fx dibagi fungsi gx. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dan fungsi gx sama dengan x dikurangi 2. Tentukan fungsi fx ditambah fungsi gx. Bisa kita tuliskan kembali. Fungsi fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 ditambah, karena ini adalah operasi penjumlahan, fungsi gx-nya yaitu x dikurangi 2. Di sini untuk operasi penjumlahan, variabel harus dengan variabel yang sama, kemudian konstanta juga dengan konstanta. Kita lihat di sini, ada variabel x kuadrat, tapi apakah fungsi gx memiliki x kuadrat? Kan tidak ada ya. Maka dari itu bisa ditulis langsung x kuadrat. Kemudian untuk variabel x, nah fungsi gx memiliki variabel x nih, yang ini. Maka dioperasikan negatif 4x ditambah x. Negatif 4 ditambah 1 yaitu negatif 3, karena memiliki variabel x, maka di sini juga ditulis x yaitu negatif 3x. Kemudian yang terakhir, konstanta dengan konstanta, 4 ditambah negatif 2. Hasilnya 2, positif 2. Maka inilah jawabannya, yaitu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Selanjutnya masih dengan soal yang sama, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4, dan fungsi gx sama dengan x dikurangi 2. Tentukan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Saya akan menuliskan kembali fungsi fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dikurangi, karena ini adalah operasi pengurangan atau operasi selisih ya. Fungsi gx-nya yaitu x dikurangi 2. Sama seperti operasi penjumlahan, yaitu variabel harus dengan variabel yang sama. Kemudian konstanta juga dengan konstanta. Di sini ada variabel x kuadrat, tapi karena di sini tidak ada variabel x kuadrat, maka kita akan tuliskan kembali x kuadrat. Kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu variabel x, tapi di sini juga ada variabel x, maka bisa kita operasikan yaitu negatif 4x dikurangi x. Negatif 4 negatif 1 yaitu negatif 5. Karena ada variabel x, maka ditulis variabel x-nya. Kemudian konstanta dengan konstanta yaitu 4 dikurangi negatif 2. Di sini ada pertemuan negatif dengan negatif ya. Ingat, kalau negatif dikali dengan negatif itu hasilnya positif. Maka karena ini negatif dan ini juga negatif, ini positif. Jadi nanti operasinya 4 ditambah 2 yaitu 6. Positif 6. Maka hasil dari fx dikurangi gx yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya masih dengan soal yang sama, tetapi pertanyaannya yaitu tentukan fungsi fx dikali fungsi gx. Saya akan tuliskan kembali fungsi fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 kali
fungsi gx-nya yaitu x dikurangi 2. Berbeda dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, di mana operasinya itu harus dengan variabel yang sama atau konstanta dengan konstanta. Kalau di perkalian itu harus dioperasikan semua satu per satu. Jadi nanti pakai cara perkalian capit namanya. Nah, pertama kita akan kalikan x kuadrat dikali dengan x. Ingat sifat pangkat. Kalau A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3, maka A pangkat 2 ditambah 3. Jadi hasilnya A pangkat 5. Nah, sama di sini juga berarti X pangkat 3. Selanjutnya, X kuadrat dikali dengan negatif 2. Yaitu negatif 2x kuadrat. Selanjutnya negatif 4x. Negatif 4x dikali dengan x. Nah, ini tandanya negatif dan kalau ini berarti udah positif ya. Ingat, negatif dikali dengan positif itu hasilnya negatif. Maka di sini hasilnya negatif 4x kuadrat, karena x-nya ada 2 nih, variabel x-nya. Kemudian selanjutnya, negatif 4x dikali dengan negatif 2. Negatif dikali negatif yaitu positif. Ingat ya, negatif kalikan dengan negatif itu hasilnya positif. Maka 4 dikali 2 hasilnya 8. Yaitu 8x, karena di sini ada variabel x di sini 1. Selanjutnya 4 dikali dengan x, karena tandanya positif semua, maka di sini juga positif 4x. Selanjutnya 4 dikali dengan negatif 2. Ada positif dikali negatif itu negatif ya. Negatif 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, selanjutnya kita cari variabel yang sama untuk dioperasikan. Di sini ada x pangkat 3 karena tidak ada variabel lain yang sama dengannya x pangkat 3, berarti di sini tulis kembali x pangkat 3. Nah, selanjutnya ini ada variabel yang sama nih. Negatif 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Variabelnya sama-sama x kuadrat. Negatif 2 dikurangi 4. Yaitu negatif 6x kuadrat. Nah, selanjutnya ini juga sama. Ada variabel x-nya. 8x ditambah 4x. 8 ditambah 4, 12. Maka 12x. Nah, ini konstanta sendirian, negatif 8. Jadi hasilnya yaitu x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 12x dikurangi 8. Yang terakhir yaitu pembagian. Tentukan fungsi fx dibagi fungsi gx. Saya akan menuliskan kembali fungsi fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 4x tambah 4 dibagi fungsi gx-nya yaitu x dikurangi 2. Apakah bisa dioperasikan? Jawabannya tidak bisa, maka hasilnya seperti ini. X kuadrat dikurangi 4x tambah 4 per x dikurangi 2. Saya akan berikan contoh lain untuk soal pembagian fungsi, yaitu diketahui fungsi fx 4x kuadrat dikurangi 2x dan fungsi gx sama dengan 2x. Saya akan tulis kembali fungsi fx-nya yaitu 4x kuadrat dikurangi 2x dibagi 2x. Nah, apakah ini bisa dioperasikan? Jawabannya bisa. 4 dibagi 2 yaitu 2.
X kuadrat dibagi X. Nah, ingat sifat pangkat. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama saja seperti A pangkat 4 dikurangi 2. Jadi kalau pembagian itu nanti operasi pangkatnya itu dikurangi. Maka hasilnya A pangkat 2 sama seperti ini. Berarti X pangkat 2 dibagi X. Artinya X pangkat 2 dikurangi 1, yaitu X pangkat 1 atau X-nya saja. Berarti hasilnya 2X. Kemudian di sini dikurangi 2X dibagi dengan 2X, yaitu hasilnya 1. Selesai. Ini adalah contoh yang bisa dioperasikan untuk operasi pembagian fungsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.